Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Hajah Rifkah SHMH. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfah, nomor induk mahasiswa 1904000914, nomor absen 15, jurusan awal Aksyaksiyah semester 3. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas final tes pada mata kuliah Hukum Perdata. Dalam video ini, saya ingin menampilkan hasil resuman saya dari sebagian makalah Hukum Perdata, yaitu mengenai hukum waris menurut Hukum Perdata, badan hukum, hukum perkawinan menurut Hukum Perdata, asas-asas Hukum Perdata, hukum perjanjian, hukum keluarga, hukum benda, dan hak atas kekayaan intelektual. Terima kasih. Hukum waris menurut Hukum Perdata. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia dan mengatur mengenai tata cara peralihan harta kekayaan dari seorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada para ahli warisnya. Dalam hukum waris perdata, apabila seseorang meninggal dunia, maka hukum dan juga hak kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Sistem hukum pewarisan menurut Hukum Perdata, semua anak, suami, istri, dan pewaris lainnya berhak mendapatkan warisan dengan bagian yang sama rata atau sama bagiannya. Badan hukum. Badan hukum adalah sebagai subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Berarti bahwa badan hukum tersebut dapat melakukan perbuatan hukum untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah digariskan oleh pengurus atau organisasi badan hukum tersebut untuk kepentingan bersama para anggota badan hukum. Ciri-ciri badan hukum yaitu memiliki kekayaan sendiri, memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban, memiliki tujuan tertentu, berkesinambungan, dan keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu saja. Bentuk-bentuk badan hukum yaitu penghimpunan, persekutuan orang, dan organisasi. Jenis-jenis badan hukum terdiri dari badan hukum publik dan badan hukum privat. Hukum perkawinan menurut Hukum Perdata. Perkawinan dalam Hukum Perdata adalah perkawinan perdata, yaitu perkawinan tersebut hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita. Dalam unsur agama tidak dilihat. Tujuan hukum perkawinan dalam Hukum Perdata tidak untuk memperoleh keturunan. Oleh karena itu dimungkinkan perkawinan in extremis. Asas-asas perkawinan dalam Hukum Perdata. 1. Asas monogami, yaitu pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitupun sebaliknya dalam waktu tertentu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas monogami ini bersifat mutlak. 2. Perkawinan adalah perkawinan perdata, yaitu harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil. 2. 3. Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. 4. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak, kewajiban suami istri, dan bidang kekayaan suami istri. 5. Perkawinan menyebabkan pertalian darah. Asas-asas Hukum Perdata. 1. Asas kebebasan berkontrak, yaitu masing-masing orang dapat mengadakan perjanjian. 2. Asas konsensualisme, yaitu harus ada kata sepakat antara kedua belah pihak. 3. Asas kepercayaan, yaitu setiap orang yang mengadakan perjanjian harus memenuhi kewajibannya. 4. Asas kekuatan mengikat, yaitu perjanjian hanya mengikat orang yang mengadakan perjanjian saja. 5. Asas persamaan hukum, yaitu orang yang membuat perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. 6. Asas keseimbangan, yaitu kedua belah pihak harus memenuhi dan menjalankan perjanjian. 7. Asas kepastian hukum, yaitu berhubungan dengan akibat perjanjian. 8. Asas moral, yaitu perilaku seseorang yang sukarela. 9. Asas perlindungan, yaitu memberikan perlindungan hukum kepada debitur dan kreditur.
10 asas kepatutan, yaitu ketentuan isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan. 11 asas kepribadian, yaitu pengadaan perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri. 12 asas itikat baik, yaitu berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Hukum perjanjian. Hukum pasal 1313 KUH Perdata dimaksud dengan perjanjian adalah sebagai berikut. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih. Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas personalia, asas itikat baik, dan asas kepastian hukum. Dalam hukum perjanjian ada berbagai macam perikatan, yaitu perikatan bersyarat, perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu, perikatan yang membolehkan memilih, perikatan tanggung-menanggung, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, perikatan dengan penetapan hukum, dan perikatan terjadi karena ada undang-undang dan adanya suatu perjanjian. 6. Hukum keluarga. Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur tentang perkawinan dan segala akibat hukumnya. Dalam hukum keluarga ada dua hal pokok yang menjadi aspek penting dalam pendapat mereka, yaitu perkawinan dan hubungan saudara. Sumber hukum keluarga dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. A. Sumber hukum tertulis. 1. Kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari undang-undang, jurisprudensi, dan traktat. 2. KUH Perdata. 3. Peraturan perkawinan campuran. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. B. Sumber hukum tidak tertulis, yaitu kaidah-kaidah yang timbul, tambah, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ruang lingkup dalam hukum keluarga meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian. Hukum benda. Hukum benda diatur dalam buku KUH Perdata. Hukum benda ialah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang benda. Orang tidak boleh mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang sudah diatur dalam undang-undang. Menurut KUH Perdata, benda dapat dibedakan menjadi beberapa macam sebagai berikut, yaitu barang-barang berwujud dan barang-barang yang tidak berwujud, barang bergerak dan barang tidak bergerak, barang habis pakai dan barang tidak habis pakai, barang yang sudah ada dan barang yang masih ada, barang dalam perdagangan dan barang tidak dalam perdagangan, barang yang dapat dibagi dan barang yang tidak dapat dibagi. Hak memungut hasil dalam hukum benda. Hak memungut hasil adalah hak untuk menarik atau memungut hasil dari benda orang lain, seolah-olah benda itu miliknya sendiri, dengan kewajiban untuk menjaga benda tersebut tetap dalam keadaan seperti semula. Lembaga jaminan dalam hukum benda. 1. Hak gadai, 2. Hak retensi, 3. Hak hipotek, dan 4. Hak privilege. Haki atau hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya cipta. Dan haki juga disebut hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual yaitu prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Dalam penetapan haki tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Klasifikasi haki. 1. Hak cipta, yaitu ciptaan yang dilindungi, batasan hak cipta, dan masa berlaku hak cipta. 2. Hak kekayaan industri, yaitu paten, merek, rahasia dagang,
dan desain tata letak sirkuit terpadu. Terima kasih kepada ibu yang sudah memberi saya kesempatan untuk bisa menyelesaikan tugas akhir saya. Dan terima kasih kepada yang sudah menonton video saya. Semoga bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.